Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaworu Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang benarkah Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah dengan cara Kristen? Simak videonya sampai selesai agar kita mendapatkan jawaban yang tuntas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya dan senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah secara Kristen. Dikarenakan Siti Khadijah itu beragama Kristen dan kemudian dia punya keluarga besar yang juga beragama Kristen dan sebagainya. Yang ini kemudian terungkap atau diungkapkan di dalam forum itu dan kemudian menyulut kontroversi. Ternyata kalau kita telusuri pendapat ini sudah ada sebelum-sebelumnya yang justru dikemukakan oleh kalangan non-muslim yang menuding bahwa Nabi Muhammad itu melakukan pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Siti Khadijah secara Kristen. Benarkah demikian? Mari kita lakukan klarifikasinya dengan mengambil beberapa sumber baik dari dalam Al-Quran Al-Karim maupun sumber sejarah yang otoritatif. Yang pertama ingin saya bacakan adalah satu ayat dari dalam Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 116 yang mengajari kepada kita bahwa kita ini tidak boleh melakukan spekulasi terhadap sebuah kesimpulan yang tidak ada dasarnya secara kuat atau secara valid. Tidak boleh kita menyimpulkan sesuatu dengan cara menduga-duga karena itu bisa menyesatkan. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah id yatabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak terlalu spekulatif dalam membangun kesimpulan dalam banyak hal. Ini peringatan kepada orang Islam dan juga kepada orang-orang yang bukan Islam. Bahwa dalam menyimpulkan masalah jangan terlalu spekulatif, hanya berdasar pada dugaan-dugaan dan persangkaan atau prasangka belaka. Nah, termasuk terkait dengan tema yang sedang kita bahas ini. Di mana ada yang mengatakan bahwa Siti Khadijah itu beragama Kristen. Karena misalnya nih keluarga besarnya salah satunya ada rahib Kristen yaitu Warokoh bin Naufal. Dia adalah sepupu dari Siti Khadijah itu. Dan kemudian Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pertama itu juga dirujukkan kepada Warokoh bin Naufal ini yang dia adalah rahib Kristen. Kemudian dibangunlah kesimpulan-kesimpulan di antaranya adalah Siti Khadijah yang beragama Kristen itu kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad yang waktu itu walinya adalah Warokoh bin Naufal dan kemudian dinikahkan secara Kristen juga. Dan seterusnya yang kemudian dibangun sebuah kesimpulan yang sesungguhnya berdasar pada praduga atau prasangka dan dugaan-dugaan belaka. Ya, ini membuat sebuah kesimpulan yang misleading, yang salah arah. Karena itu perlu kita klarifikasi. Kita klarifikasi satu persatu ya. Oke, kita mulai dengan istilah Kristen ya. Kata Kristen itu sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos. Kristos kemudian menjadi Kristus yang bermakna yang diurapi atau ditasbihkan sebagai orang yang dihormati, diagungkan. Nah, ini ada kaitannya dengan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa waktu itu kemudian bergeser menjadi mempertuhankan Isa sebagai anak Tuhan yang kemudian disebut juga sebagai Kristus itu. Nah, pergeseran dari
Isa sebagai nabi dan rasul menjadi Tuhan itu disepakati dalam konsili-konsili. Di antaranya adalah konsili Nikea, yaitu pada tahun 325 yang diadakan di kawasan Turki. Nah, disitulah mulai disepakati bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan kemudian diteruskan, dilanjutkan pada konsili-konsili berikutnya yang menetapkan kitab-kitab yang disepakati oleh penganut agama Kristen itu. Nah, pertanyaannya kembali kepada yang tadi. Apakah Siti Khadijah itu penganut Kristen yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan? Nah, di situ masalahnya. Penggunaan kata Kristen untuk Siti Khadijah itu tidak tepat. Dikarenakan sesungguhnya Siti Khadijah bukan penganut agama Kristen yang dia mengakui Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Di dalam Al-Quran digambarkan sebutannya itu lebih tepat ya, menggunakan istilah ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah umat yang menerima kitab-kitab suci sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sebelum Nabi Muhammad ada 2 kitab atau 3 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat di zamannya Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur di zamannya Nabi Daud, dan kemudian ada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, umat dari para nabi dan rasul itu yang kemudian menjalankan isi dari kitab-kitab suci itu disebut sebagai ahli kitab. Nah, ahli kitab ini kemudian ada yang bermacam-macam, terpecah belah menjadi sekte-sekte, menjadi aliran-aliran. Tetapi terkait dengan ahli kitab yang kita maksudkan sedang kita bahas, terkait dengan kekristenan itu terbelah menjadi 2 aliran besar. Yang pertama adalah yang tetap menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul, seperti nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Tetapi kelompok yang kedua adalah mereka yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan kemudian mempertuhankan sebagai anak Tuhan melalui kesepakatan dari para pendetanya atau para pemimpin dari agama Kristen itu. Di mana ini terjadi sesudah sekitar 3 abad, 300 tahun sesudah wafatnya Nabi Isa. Nah, jadi disinilah perbedaannya. Sebutan kepada Siti Khadijah itu beragama Kristen ataukah lebih tepat disebut sebagai ahli kitab. Nah, sesungguhnya yang lebih tepat adalah menyebut orang-orang yang masih menganggap Nabi Isa sebagai nabi dan rasul itu sebagai ahli kitab yang bertauhid hanya kepada Allah. Itu diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa sebagian ahli kitab itu mengubah-ubah kitab sucinya dan kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Tetapi sebagian yang lain lagi dari ahli kitab itu tetap berada di jalur agama Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu yang memandang Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai nabi dan rasul, sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, hal itu salah satunya diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedangkan mereka juga bersujud atau bersembahyang. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Jadi dengan sangat jelas Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa
umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, yaitu umatnya Nabi Isa, dan ditarik mundur sampai ke zamannya Nabi Musa, atau bahkan mundur lagi sampai ke zamannya Nabi Ibrahim, disebut sebagai ahli kitab. Mereka ada golongan yang disebut golongan yang lurus dan golongan yang tidak lurus. Golongan yang tidak lurus adalah yang sudah mengubah-ubah wahyu itu dan kemudian mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebaliknya, golongan yang lurus yang disebut oleh Al-Quran adalah mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim atau agama Ibrahim yang lurus itu dengan bertauhidkan hanya kepada Allah. Mereka tetap melakukan sembahyang di malam hari, membaca kitabnya yang masih lurus, yang belum diubah-ubah. Karena pada waktu itu memang ada banyak sekte, banyak aliran. Bahkan kitab-kitabnya ada jumlahnya ratusan yang kemudian diseleksi, yang dipakai oleh golongan sana yang ini, yang dipakai golongan ini yang ini, begitu. Dan seterusnya. Ya, intinya Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa ada ahli kitab yang masih berlaku lurus. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang saleh. Nah, agama Ibrahim yang lurus itulah yang kemudian dianut oleh banyak keturunannya yang berada di kota Mekah. Di mana kota Mekah ini didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ismail ini punya istri dari suku Jurhum yang darinya lah kemudian beranak pinak melahirkan bangsa Arab yang tinggal di kawasan atau di kota Makkah itu. Nah, mereka tetap menganut agama Ibrahim yang lurus. Tidak memilih agama yang sudah dimanipulasi oleh penguasa-penguasa Yunani Romawi waktu itu yang kemudian mengarahkan kepada penuhanan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Nah, jadi sahabat sekalian, keluarga besar dari keturunan Ibrahim yang ada di kota Mekah ini adalah yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai ahli kitab yang berlaku lurus itu. Mereka yang saleh itu termasuk keluarga besar dari Siti Khadijah, di mana di sana ada rahib ya Nasrani atau ahli kitab yang namanya Warokoh bin Naufal. Di mana ketika Muhammad bin Abdullah waktu itu menerima wahyu pertama dan kemudian ketakutan karena tidak menyangka akan didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu itu. Dan ketika beliau pulang ketemu dengan Siti Khadijah yang sudah menjadi istrinya waktu itu, oleh Siti Khadijah itu diajak kepada rahib ini, rahib yang saleh yang namanya Warokoh bin Naufal yang kebetulan itu adalah sepupu dari Siti Khadijah. Dan kemudian Warokoh bin Naufal mengakui, memberitakan, menceritakan kepada Siti Khadijah bahwa inilah sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Injil bahwa di kawasan ini akan turun seorang Nabi sebagai Nabi penutup akhir zaman. Jadi dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga besar Siti Khadijah itu adalah ahli kitab yang digolongkan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang saleh dan ahli kitab yang berada di jalan yang lurus itu, tidak mempertuhankan Nabi Isa. Ya, ini poin yang sangat mendasar yang perlu saya klarifikasi, bahwa penyebutan Siti Khadijah dan keluarga besarnya sebagai beragama Kristen itu bisa memunculkan salah pemahaman, ya, misleading, salah arah dalam memahami konteksnya. Yang lebih tepat adalah mereka adalah golongan ahli kitab yang lurus, yang saleh, yang masih mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Nah, maka dengan pemahaman yang seperti ini kita menjadi proporsional bahwa memang sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ya, agama Islam yang diatur melalui wahyu-wahyu di dalam Al-Quran memang belum dijalankan karena memang belum ada wahyunya. Sehingga tradisi yang berlaku waktu itu adalah tradisinya agama Nabi Ibrahim yang hanif itu. Termasuk ketika terjadi pernikahan antara Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu memang belum ada aturannya terkait dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena wahyunya belum turun, waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi dan belum menjadi rasul.
Nah, bagaimana proses terjadinya pernikahan itu? Sahabat sekalian, Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah adalah keluarga bangsawan. Keturunan langsung dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail sampai ke Abdul Muthalib, kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, dan kemudian Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Di situ ada paman-pamannya, ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab dan sebagainya. Sampai dengan usia 25 tahun, Muhammad bin Abdullah itu dididik atau ikut bersama dengan paman yang paling dekat, yaitu Abu Talib. Yang ini sampai dengan masa kenabian pun beliau itu masih melindungi keponakannya ini dari berbagai serangan masyarakat Quraisy pada waktu itu, termasuk paman-pamannya sendiri. Nah, terkait dengan pernikahan ini, yang menjadi wali atau menjadi wakil dari pihak Nabi, ya, pihak Muhammad bin Abdullah itu adalah Abu Talib. Waktu itu Muhammad bin Abdullah adalah seorang pedagang yang sukses. Digambarkan bekerja sama dengan Siti Khadijah yang seorang saudagar yang kaya raya, di mana dia menguasai kira-kira separuh dari omsetnya kota Makkah itu dalam bisnis, dalam perdagangan itu dikuasai oleh Siti Khadijah itu. Nah, di sanalah kemudian terjadi bibit-bibit cinta antara Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Dikarenakan banyak cerita-cerita terkait dengan keagungan, ya, kejujuran, keamanahan dan kecerdasan dari Muhammad bin Abdullah yang selalu sukses ketika melakukan perjalanan perdagangan keluar kota Makkah sampai ke negeri Syam itu. Sehingga Siti Khadijah itu tertarik untuk menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai suaminya. Ringkas kata, akhirnya terjadilah pendekatan antara dua keluarga besar itu. Keluarga bangsawan yaitu Abdul Muthalib dan kemudian keluarga saudagar kaya raya dari keluarganya Siti Khadijah. Nah, yang menjadi wakil dari keluarga besarnya Muhammad bin Abdullah adalah Abu Talib, didampingi paman-pamannya yang lain, diantaranya adalah Hamzah. Sedangkan di keluarga besar Siti Khadijah itu didampingi oleh pamannya Siti Khadijah, yaitu Amr bin As'ad dan sepupunya Warokoh bin Naufal itu. Mereka adalah tokoh-tokoh di zaman itu, termasuk Warokoh bin Naufal adalah tokoh dari para ahli kitab, seorang rahib yang cukup disegani dan dimintai pendapat oleh berbagai kalangan pada waktu itu. Nah, terjadilah lamaran waktu itu, ya, pernikahan dimulai dari lamaran dari keluarga Muhammad bin Abdullah mengajukan Abu Talib untuk memberikan khutbah lamaran itu. Nah, menarik isinya sekaligus ini menggambarkan kondisinya pada waktu itu. Khutbah lamaran oleh Abu Talib. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim dari Ismail, berasal usul dari Ma'ad, serta dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia, kata Abu Talib. Selanjutnya, anak saudaraku ini, Muhammad, adalah dia yang tidak bisa diukur dengan seorang pemuda pun dari kaum Quraisy, kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal kecerdasannya. Meskipun dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah seseorang yang hadirin telah kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah, putri Khuwailid, dan bersedia memberi mahar dari harta milik kami yang jumlahnya secara tunda sekian dan secara tunai sekian. Di samping itu, dia demi Allah sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Itulah yang diungkapkan oleh Abu Talib saat khutbah melamar Siti Khadijah waktu itu. Di situ tergambar
bahwa keluarga Muhammad bin Abdullah itu adalah keluarga bangsawan yang memelihara Ka'bah sebagai warisan dari Nabi Ibrahim yang terus mentauhidkan Allah semata. Dan kemudian melamar keluarga kaya raya sambil mengatakan bahwa meskipun kami ini tidak memiliki harta yang banyak, karena harta itu sesungguhnya adalah titipan belaka, tetapi kami ini adalah penguasa bangsawan di kawasan ini yang dititipi amanah yang demikian luar biasa, sebuah rumah suci yang banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai wilayah. Nah, kemudian melamar Siti Khadijah. Nah, waktu itu kemudian dari pihak Siti Khadijah mengajukan pamannya yaitu Amru bin As'ad untuk menerima itu. Tetapi kemudian Amru bin As'ad ini hanya berkata pendek, menerima itu sambil mewakilkan kepada Warokoh bin Naufal. Nah, disitulah Warokoh bin Naufal kemudian menyambut lamaran itu dengan mengatakan bahwa keluarga besar dari Siti Khadijah menerima lamaran itu. Nah, kemudian Abu Thalib meminta kepada pamannya Siti Khadijah itu, Amru bin As'ad, untuk mengatakan secara langsung tidak melalui Warokoh bin Naufal. Dan disitulah kemudian Amru bin As'ad menikahkan secara langsung antara Muhammad dengan Siti Khadijah. Bahwa keluarga besar Siti Khadijah menerima dan kemudian menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, itulah sahabat sekalian peristiwa yang terjadi pada zaman itu, pernikahan antara Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Bukan secara Kristen, tetapi menggunakan tradisi yang sudah ada di zaman itu, di mana tradisi ini mengikuti tradisinya sampai ke nenek moyang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dinikahkan dengan wali dari pamannya Siti Khadijah, yaitu Amru bin As'ad. Kemudian ada sambutan dari Warokoh bin Naufal, iya, tetapi oleh sebagian kalangan dikatakan sambutan dari Warokoh bin Naufal yang rahib ahli kitab itu katanya kemudian mengutip ayat-ayat Taurat, mengutip ayat-ayat dalam Injil, dan kemudian menikahkannya secara Kristen sambil menghadiahkan Bible kepada Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah. Bahkan lebih jauh lagi kemudian mengatakan selama 15 tahun rumah tangganya Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah itu mereka beribadah secara Kristen karena Islam belum turun. Turunnya Islam wahyu pertama baru turun saat Nabi berusia 40 tahun. Sehingga disimpulkan secara spekulatif bahwa Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah beribadah secara Kristen ke gereja dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sesungguhnya tidak ada dasarnya sama sekali di dalam catatan sejarah. Catatan sejarahnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keluarga besar Siti Khadijah itu bukan beragama Kristen, apalagi mempertuhankan Nabi Isa, ya, mengangkat Isa sebagai anak Tuhan, sama sekali tidak, melainkan mereka keluarga besar ini adalah golongan ahli kitab yang lurus, yang menjaga risalahnya Nabi Ibrahim, dan kemudian pernikahan itu terjadi secara tradisinya agama Nabi Ibrahim. Oke, sahabat sekalian, jadi saya kira sudah clear ya masalahnya. Janganlah kemudian dibangun sebuah ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang menjadikan ini menjadi misleading. Harus clear, jangan sampai ambigu dan memunculkan interpretasi yang salah arah. Karena ini kemudian mengarah kepada Nabi Muhammad itu dikatakan ya oleh kalangan-kalangan tertentu ternyata belajar agama sebelum agama Islam ini. Sehingga Al-Quran itu disebut-sebutlah sesungguhnya adalah saduran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, itu arahnya sesungguhnya ke sana. Padahal itu ditolak sama sekali oleh Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis atau setidak-tidaknya tidak membaca kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga apa yang diterima oleh Rasulullah pada waktu itu dan kemudian dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran sesungguhnya wahyu dari Allah yang murni.
Itulah yang kemudian disampaikan Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 4. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun taftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulmau wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Baik sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Poin pentingnya adalah kita sudah mengklarifikasi bahwa Siti Khadijah waktu itu yang akan dinikahi oleh Rasulullah bukanlah beragama Kristen. Tetapi dia bersama keluarga besarnya adalah keluarga ahlul kitab yang berlaku lurus, yang oleh Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang saleh. Karena mereka tetap melakukan sembahyang dan bertuhan hanya kepada Allah semata. Satu. Yang kedua, ketika pernikahan terjadi, pernikahan itu terjadi mengikuti tradisi agama Ibrahim yang lurus. Sama sekali tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa terjadi secara Kristen. Karena ungkapan atau istilah, ya diksi kata Kristen ini mengarah kepada Nabi Isa yang kemudian sudah ditasbihkan sebagai salah satu dari unsur ketuhanan. Itu tidak terjadi. Nah yang ketiga adalah tidak benar bahwa Muhammad bin Abdullah bersama Siti Khadijah selama belum datang wahyu kenabian itu beribadah secara kekristenan. Ya itu sama sekali tidak tercatat, tidak ada faktanya di dalam sejarah. Itu adalah dugaan-dugaan yang oleh Al-Quran katanya sengaja dibikin untuk membuat kedustaan terhadap informasi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan, hikmah kepada kita semua bahwa Rasulullah itu selama hidupnya hanya bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.